Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faras Kevian Wakia dengan NIM 21811334118 dari program studi D4 Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kompensasi. Nah, sebenarnya definisi dari kompensasi itu apa sih? Kompensasi bisa kita artikan sebagai sebuah timbal balik dari suatu perusahaan atau suatu organisasi atas pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh para anggotanya atau karyawan. Menurut beberapa ahli yaitu Shimamura, kompensasi adalah hal yang diberikan atau diterima oleh karyawan sebagai wujud kontribusi mereka pada suatu organisasi. Lalu ada juga pendapat menurut Syahri Mangkoprawiro, yaitu kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi atas jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi itu terdapat berbagai macam jenis, antara lain kompensasi pembayaran secara langsung, pembayaran uang tidak langsung, dan juga ganjaran non finansial. Lalu kompensasi itu juga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kompensasi intrinsik dan juga ekstrinsik tentunya. Tujuan dari kompensasi sendiri yaitu untuk menjaga semangat dari para pekerja dan sebagai wujud apresiasi atas prestasi yang mereka capai. Lalu juga menjamin keadilan para pekerja karena dengan adanya kompensasi yang tentunya berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Lalu mempertahankan karyawan agar tidak ada karyawan yang keluar karena tidak adanya kompensasi. Lalu memperoleh karyawan yang bermutu karena dengan kompensasi yang tinggi diharapkannya juga mutu dari para karyawan ini memiliki mutu yang sangat baik begitu. Lalu memenuhi peraturan perundang-undangan karena di Indonesia sendiri terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kompensasi, yaitu bisa kita sebut peraturan mengenai upah minimum, dan tentunya setiap daerah berbeda-beda. Dan dalam menerapkan sebuah kompensasi tentunya ada berbagai tantangan, yaitu standar gaji yang berlaku umum seperti beberapa jabatan yang itu harus dibayar lebih karena adanya desakan dari karyawan karena sukarnya jabatan yang diisi. Seperti jabatan tersebut membutuhkan klasifikasi khusus atau suatu kemampuan khusus. Lalu kekuatan dari serikat buruh. Dengan adanya kekuatan dari serikat buruh ini menjadi tantangan karena para buruh tersebut memiliki tuntutan mengenai upah minimum yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan. Lalu pemerintah itu memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur perusahaan-perusahaan. Yang keempat, produktivitas suatu perusahaan harus memperoleh laba agar bisa tetap hidup, sehingga suatu perusahaan harus mengatur kompensasi tersebut seadil-adilnya dan juga diatur agar tidak merugikan suatu perusahaan. Lalu peraturan pemerintah yang turut ikut campur dalam menentukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja seperti upah minimum dari setiap daerah. Lalu dalam kompensasi itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya terdapat yang namanya suatu keadilan kompensasi. Keadilan kompensasi itu terbagi menjadi tiga, yaitu keadilan eksternal, yaitu keadilan di mana para karyawannya membandingkan sebuah gajinya dengan perusahaan pesaing yang ada di luar sana. Lalu yang kedua adalah keadilan internal, yaitu keadilan yang dapat dicapai ketika karyawan tersebut dibayar atau mendapatkan kompensasi sesuai dengan nilai relatif pekerjaan yang mereka kelola pada perusahaan yang sama. Lalu yang ketiga adalah keadilan individual, yaitu keadilan individual adalah keadilan yang mereka ini merasa bahwa nilai yang mereka terima itu sudah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Lalu dalam memberikan kompensasi tentunya juga harus ada yang namanya evaluasi kerja. Dan bagaimana sih metodenya? Ada berbagai macam metode, yaitu umpan balik 360 derajat, yaitu
masukan ulasan dari berbagai tingkatan dalam suatu organisasi atau dari pihak eksternal. Lalu skala penilaian grafis yaitu menilai kinerja karyawan dengan menggunakan skala untuk mengukur bagaimana kinerja mereka. Yang ketiga ada critical incident, yaitu mencatat perilaku atau pencapaian dari suatu individu dalam suatu perusahaan. Keempat adalah essay, yaitu menuliskan sebuah deskripsi mengenai kekuatan dan juga kelemahan dari suatu karyawan. Kelima ranking, yaitu mengurutkan atau memberikan urutan kepada karyawan. Yang posisi paling atasnya adalah karyawan yang memiliki kinerja terbaik sampai yang paling bawah adalah yang terburuk. Lalu yang keenam ada force distribution, yaitu kita mengklasifikasikan individu dan kelompok ke dalam suatu kategori. Lalu ada yang ketujuh ada work standard, yaitu membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam suatu perusahaan. Lalu dalam evaluasi juga ada sistem evaluasi yang merupakan 3 poin utama, yaitu dalam bentuk diskusi formal antara karyawan dengan atasan secara langsung. Lalu selanjutnya adalah dapat mengetahui bagaimana kinerja bawahan dalam pekerjaannya saat ini dan bagaimana bawahan memiliki potensi untuk berkembang ke depannya, sehingga pada saat ini ketika mereka melakukan evaluasi, kita lihat bagaimana kinerja mereka dan bagaimana ke depannya di masa depan mereka itu bekerja, apakah kinerja tersebut tetap bertahan dengan baik atau malah menurun. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki guna secara keseluruhan baik untuk perusahaan, manajer, dan juga karyawan. Berikut materi yang saya sampaikan mengenai kompensasi. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah perkataan. Saya Faras Kevia Noakia, pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Berikut materi yang saya sampaikan mengenai kompensasi. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah perkataan. Saya Faras Kevia Noakia, pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Berikut materi yang saya sampaikan mengenai kompensasi. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah perkataan. Saya Faras Kevia Noakia, pamit undur diri.